Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, marilah kita bersikap anjali dan mengagungkan nama agung guru kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca, kalena dhamma sawanang, hetang manggalang muktamang di. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, Sukihoto Namo Buddhaya. Nah, pada hari ini senang sekali Bante bisa ketemu dengan Anda semua. Walaupun Anda di rumah, ya kita masih bisa ketemu. Nah, semoga Bapak Ibu selalu sehat dan bahagia ya di rumah masing-masing. Pada hari ini mungkin Bante akan bahas tentang hal-hal ya yang membuat kita belajari dari wabah pandemi ini. Ya kan, selama ini mungkin Anda di rumah bosan, mungkin kita di rumah selalu merasa tertekan, emosi, bisnis nggak jalan, dan seterusnya. Nah, hari ini Bante akan bahas bagaimana mengubah pikiran kita sehingga pikiran kita lebih positif dan Anda di rumah pun masih bahagia. Ya. Karena kan Buddha bilang, pikiran adalah pelopor. Kalau pikiran kita bosan, otomatis kita punya hati, mood, semua bosan. Kalau kita punya pikiran bahagia, otomatis hari-hari kita pun tetap bahagia. Ya, jadi hari ini Bante akan membagikan beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan di rumah dan juga kita merenungkan tentang wabah penyakit ini. Ya. Pertama, mungkin Bante akan mulai dari perenungan ya Bapak Ibu ya, perenungan dulu. Perenungan tentang wabah penyakit ini. Perenungan yang pertama adalah ketika wabah penyakit ini muncul, maka kita dapat melihat bahwa apa yang Buddha bilang semua tidak kekal. Ini adalah poin yang pertama. Kenapa tidak kekal? Karena itulah sifat alami dari perubahan. Semuanya berubah. Dulu Bante pernah ceramah tentang bagaimana Anda melihat anicca. Ya kan? Dulu itu cuman teori. Nah, sekarang kita praktek ya, bagaimana kita melihat perubahan ini di dalam hidup Anda. Ya, berat atau susah tetap harus dijalankan karena ini adalah perubahan ya. Jadi kita lihatlah perubahan ini berubah. Dynamic ya, berubah. Kalau Anda tidak menerima perubahan, kita adalah orang yang menderita. Tetapi kalau kita menerima perubahan sebagai ya inilah perubahan, oke, berarti kita bahagia. Jadi poin yang pertama yang kita harus renungkan adalah inilah yang disebutkan perubahan. Poin yang kedua yang Bante akan kasih tahu kepada kita juga adalah sabe sankara dukkha. Segala yang berbentuk adalah dukkha atau penderitaan. Bante ini kita sudah bosan, sudah stres, malah bahas penderitaan. Ya, tetapi Bapak Ibu, ini adalah sifat alami dari segala sesuatu yang terbentuk. Dia merupakan yang terbentuk ini selalu sifatnya dukkha. Kenapa dukkha? Karena yang pertama tadi adalah perubahan,
Kemudian sifat-sifat ini menjadi penderitaan. Maksudnya penderitaan di sini adalah dimanapun kita ada, kita selalu menderita karena keterbentukan dari fenomena ini. Bante sudah pernah kasih contoh tentang samsara dulu ya. Kalau Anda sudah lupa, Bante kasih ingat lagi. Misalnya di luar sekarang panas ya, suhu lagi panas, suhu udara lagi naik panas. Kemudian Anda bilang, wah di luar itu panas. Kemudian Anda pikir, oh udah saya mau masuk di Dhammasala ini, dingin, ada AC, enak. Nah ketika Anda duduk di Dhammasala ini pas, karena dari luar tadi begitu panas, Anda duduk langsung di bawah AC, duduk. Selama kita duduk mungkin setengah jam, it's okay, oh enak ya, adem. Tetapi kalau Bante suruh Anda duduk di situ 2 jam, apa yang terjadi? Kita menggigil, kedinginan. Ketika kita merasa kedinginan, apa yang terjadi? Kita ingin pindah, ya kan? Oh berarti di sini nggak cocok nih, pindah mungkin agak belakang, agak tengah, dan seterusnya. Berarti fenomena yang terbentuk selalu berubah dan penderitaan. Selalu penderitaan. Contoh yang lain, waktu nanti Anda setelah masa PSBB, mungkin penerbangan sudah bisa. Mungkin bagi Anda yang sudah bosan di rumah, Anda akan kembali berpikir, saya mau sekolah, saya mau kembali ke kampus, saya mau kembali ke kantor. Oke. Setelah Anda di kantor, ya kan, kerja 1-2 bulan, 3 bulan, ketemu dengan bos, ketemu dengan atasan, ketemu dengan karyawan, mulai stres lagi. Setelah stres apa yang Anda pikirkan? Aduh, kalau tahu begitu saya mau pulang rumah. Nah, jadi kenapa? Karena ketidaktetapan dari fenomena yang ada dalam batin kita, inilah yang membuat kita menderita. Cerita lucu ya, kemarin tanggal 20 Mei ini para Bante dari India, ya, di Wihara Indonesia Bodh Gaya, mereka bisa pulang ya, dapat kesempatan untuk pulang. Nah jadi mereka pulang 2 Bante 1 umat ya, 1 umat. Mereka dari Januari di India sampai 20 Mei, jadi hampir 5 bulan. Pas kena lockdown, di India itu kena lockdown ya, bukan PSBB, kena lockdown. Kalau masa lockdown Anda keluar ketemu polisi dipukul, ya kan, dipukul di kaki atau di pantat gitu. Jadi nggak boleh keluar selama masa lockdown, kecuali jam beli makanan itu boleh, ke pasar boleh. Setelah itu nggak boleh. Jadi selama dari bulan Maret ya, 25 Maret itu sudah dimulai masa lockdown. Umat yang tinggal sama para Bante itu orang Indonesia, kebetulan sudah tua. Dia bilang apa? Aduh Bante, saya mau pulang. Bosan tinggal di wihara terus, bosan kan nggak kemana-mana. Tiap hari ngomong ke Bante, Bante saya mau pulang. Besok ketemu Bante lagi, Bante saya mau pulang. Ketemu lagi, Bante ini cengbeng saya mau pulang. Ketemu lagi, Bante bulan Waisak saya mau pulang. Ketemu lagi, Bante mau lebaran saya mau pulang. Jadi benar-benar bosan. Ya kan, Anda bayangkan bosan, hampir 2 bulan tinggal di bangunan, gak boleh kemana-mana. Bosan. Begitu ada kesempatan untuk pulang, harusnya apa yang terjadi? Bahagia akhirnya, masa penantian 2 bulan bisa pulang. Ya kan, sampai di Jakarta, begitu sampai di rumah, dia langsung bilang ke istri sama anak-anaknya, akhirnya sudah bahagia sampai di Indonesia. Besok pagi saya mau bawa sepeda saya keliling, keliling Jakarta. Istri sama anak-anaknya bilang, Papa nggak boleh keluar. Karena kenapa? Tetangga ada yang kena corona, kita nggak boleh keluar. Begitu dapat kata-kata, kita nggak boleh keluar, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia langsung bilang, tahu begitu saya balik di India. Ya, tahu begitu saya balik di India. Anda bayangkan anicca perubahannya dari 2 bulan mau pulang, begitu sampai di Jakarta 1 hari mau minta balik di India.
Itulah kita, sankara anicca. Ya, semua yang terbentuk adalah dukkha, adalah tidak kekal. Ini yang harus kita pahami. Sama, kita di Indonesia nggak pernah lihat salju. Orang Jakarta bilang norak, mau pergi lihat salju. Sampai pergi lihat salju, pegang salju, kedinginan. Aduh, dingin, tahu begitu nggak usah kesini ya. Tahu begitu pulang aja ke Bali atau kemana. Nah, jadi semua yang kita punya fenomena dalam batin, semua nggak kekal, naik turun. Itu adalah perubahan. Sama seperti saat ini Bapak Ibu. Anda cari uang, tujuannya apa? Tujuan Anda cari uang apa? Beli rumah, betul nggak? Untuk masa tua dan seterusnya. Ya kan? Kalau ada uang, beli rumah yang bagus. Setelah punya rumah, menikmati rumah. Nah sekarang apa yang Anda cita-citakan dikabulkan kan? Kurang lebih 2 bulan Anda di rumah. Tetapi apa yang terjadi? Anda nggak betah di rumah Anda sendiri. Ya kan? Padahal impian kita cari uang untuk punya rumah. Setelah dikasih tinggal di rumah, bosen. Ya itulah kita bilang sabe sankara dukkha. Segala yang berbentuk merupakan penderitaan. Nah sekarang agar kita bisa melihat kedua fenomena ini dengan bijak, perubahan dan penderitaan ini dengan bijak, so apa yang harus kita lakukan di rumah Bapak Ibu? Sebelum kita Bante lanjutkan apa yang Anda harus lakukan di rumah, Bante lupa. Bukan hanya dalam kehidupan kita sebagai manusia penderitaan ini ada loh, bukan. Ya, kita lihat lebih general lagi adalah samsara. Tadi Bante bilang contoh, di kantor menderita, mau ke rumah, di kampus menderita, mau pulang. Di office menderita, mau istirahat di rumah. Sekarang di rumah menderita, mau balik ke office. Yang tadi juga cerita, yang di India menderita, kena lockdown, pengen balik ke Indonesia. Dari Indonesia juga menderita, dia bilang pengen balik ke India. Jadi sifat alami dari ini berada dalam batin kita dan melekat pada semua makhluk. Yang bosan bukan cuma Anda, tetapi semua makhluk bosan. Karena kenapa? Tanha, keinginan. Sama halnya ketika kita besok-besok lahir di alam neraka, kita juga bosan, di sana disiksa. Ketika kita lahir di alam peta, di situ juga kita bosan, kita menderita di sana. Ketika lahir jadi alam binatang, di situ juga bosan. Alam manusia saat ini bosan. Alam asura bosan. Alam dewa juga bosan. Jadi tidak ada kebahagiaan sejati di 6 alam samsara ini. Oleh karena itu kebahagiaan sejati yang ada kalau kita sudah bebas dari samsara ini, yaitu dengan mencapai kebahagiaan tertinggi nibbana. Itu baru bilang bahagianya stabil dan tidak ada penderitaan yang muncul setelah ini. Selama kita hanya hidup seperti ini, ya, apakah kita sebagai manusia, alam dewa, alam surga, tetap kita masih menderita. Perasaan yang seperti tadi Bante bilang, sankara anicca dan sankara dukkha adalah tetap sama. Ya, oleh karena itu kita harus tahu, kita harus sadari bahwa saat ini kita terpenjara. Kita terkungkung. Siapa yang mengungkung? Siapa yang memenjarakan Anda? Yang memenjarakan kita adalah kita sendiri. Loba dosa moha kita sendiri. Keinginan kita sendiri. Ini yang membuat kita terpenjara. Mau nggak sekarang Anda berusaha bebas dari penjara? Ya kan? Kita harus berusaha bebas dari penjara. Oleh karena itu, Bante mau kasih beberapa tips buat Anda biar bagaimana
Anda bebas dari penjara Anda masing-masing ya. Tips yang pertama adalah apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan selama di rumah adalah banyak berbuat baik. Ya, banyak berbuat baik. Bante percaya umat Buddha adalah orang yang luar biasa. Banyak berbuat baik. Kemarin Bante lihat di Facebook Wihara Dhammasuka, ya, Anda sudah melakukan bagi-bagi nasi ya, bagi-bagi makanan untuk orang buka puasa. Ini adalah satu contoh kebajikan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita mendukung orang menjalankan ibadah. Ya, tidak peduli agamanya beda, tetapi yang namanya kita menunjang orang dalam hal beribadah, ini adalah perbuatan baik yang sangat terpuji. Oleh karena itu, Bante mengucapkan anumodana atas kebajikan yang sudah kita perbuat, walaupun Anda di rumah. Ya kan? Nah, perbuatan baik yang harus kita lakukan selain kita bersumbangsi atau donasi adalah kita mulai membangun spiritual yang ada di dalam batin kita. Kenapa? Tanpa spiritual yang baik, maka kita tidak pernah akan tahu rasa cukup. Kita tidak pernah tahu akan rasa, oh ini loh esensi hidup saya. Kalau kita tidak punya spiritual yang baik. Oleh karena itu, untuk membangun daya spiritual ini, yang kita harus punya adalah Anda mulailah membaca buku Dhamma. Ya kan, buku Dhamma sekarang gratis banyak. Anda bisa download ya. Terus yang kedua, Anda bisa dengarkan ceramah-ceramah dari guru-guru. Banyak, Anda mau bahasa Mandarin ada, bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia ada. Ya kan? Dari semua aliran ini ada. Dan ini adalah free, ya. Jadi jangan buka YouTube, buka yang sinetron atau apa gitu ya. Jangan. Kesempatan Anda belajar Dhamma kali ini ya. Anda bisa menggunakan media. Beberapa wihara yang ada biku juga ayah ya, suhu juga beberapa wihara sudah mengadakan kebaktian. Setiap malam ada kebaktian, Anda bisa ikuti. Anda cocok dengan style yang mana, Anda bisa ikuti. Ya. Dan yang berikutnya, mulailah belajar meditasi. Walaupun setiap malam cuma 5 menit, 10 menit, tetapi Anda merenungkan bahwa inilah yang namanya perubahan. Sehingga Anda bisa menerima. Ini adalah spiritual yang harus kita usahakan Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah kita ada kesempatan untuk dekat dengan buah hati kita. Ya kan? Kapan lagi Anda punya kesempatan untuk dekat dengan anak-anak Anda? Kapan lagi itu? Ya, justru sekarang kesempatan untuk dekat dengan anak-anak Anda. Biar apa? Biar kita tahu, oh buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ya, apa yang Anda lakukan selama muda, yaitu cerminan kita hari ini adalah anak-anak Anda. Oleh karena itu jangan sampai Anda selalu berpikir, aduh anak gua badung atau apa. Nah itu, coba lihat sekarang. Ya kan? Dan bagi ibu-ibu terutama yang milenial, pasti ini adalah suffering, penderitaan. Kenapa? Harus ngajarin anaknya bahasa ya, bahasa Inggris. Kemarin ada sampai yang Bante baca status, aduh gue aja cuma bisa bahasa tubuh, ini mau pakai bahasa Inggris sama Mandarin. Ya, itu dia, susah ya. Nah, tetapi harus dicoba. Anda yang biasanya super sibuk, biasanya Anda cuma titip anak Anda kan, sama istilahnya orang kerja, udah bawa anak saya ke les, bawa anak saya ke sekolah.
Sekarang Anda harus 24 jam mendampingi mereka. Dari pelajaran, dari ujian, kuis, tugas, dan seterusnya, Anda yang dampingi. Jadi ini adalah kesempatan buat Anda. Berikutnya, kesempatan buat Anda untuk mendidik anak Anda secara spiritual. Jangan manjakan anak-anak Anda. Aduh, Bante, anak saya main game terus. Jangan. Tetapi coba ganti dengan spiritual. Anda ubah pola pikir mereka ke arah spiritual. Memang saat ini game sangat-sangat menarik buat anak-anak ya. Mereka bosan, Anda juga bohwat, Anda juga sudah nggak ada cara, akhirnya udahlah biarin aja. Nah, kalau yang seperti ini adalah pembiaran, Anda melakukan pembiaran. Coba kita lihat kembali, mungkin Bante sudah cerita tentang Raja Suddhodana. Bagaimana sang anak ya, Siddhartha, Pangeran Siddhartha dari kecil disekolahin, dicarikan guru-guru yang terbaik siapa, ngajar buat dia. Itu adalah orang tua yang bertanggung jawab. Ya kan? Siddhartha waktu kecil nggak dikasih main game, oh boleh kamu pergi sama teman-teman bermain. Jarang. Siddhartha dari kecil dididik sini. Kamu harus belajar militer, karena kamu akan jadi raja yang besar. Kamu harus belajar astrologi. Kamu harus belajar ilmu perang, kamu harus belajar pelajaran ini dan itu. Sehingga apa? Kitalah yang membentuk masa depan anak kita. Bukan kita membiarkan dia mau jadi apa. Ya, mentang-mentang sekarang sudah orang, enggak apa-apa lah Bante, kan biar nanti jadi orang juga. Iya, emang sekarang arang. Ya kan? Sekarang juga sudah orang. Tetapi sebagai orang tua, Anda harus bentuk karakter dia dari saat ini. Baru itulah kita bilang orang tua yang begini, angkat tangan ya, jempol bagus. Nah, Bante mau kasih tahu tentang orang tua. Kemarin ya, ini Bante sudah cerita beberapa kali juga. Saya ketemu satu orang sangat low profile ya. Waktu dia ulang tahun, dia undang Bante. Pergi minta Bante buat blessing. Sampai di rumah ya karena jam 10 ya, habis sudah baca parita sama-sama, kita makan. Kita dikasih persembahan makanan. Dia ini adalah vegetarian ya. Jadi namanya orang vegetarian ya makanannya kan Anda sudah tahu. Tempe, mie, capcay itu kan makanan dari vegetarian. Oke, jadi sudah saya terima dana makanannya, saya sudah ambil, kemudian Bante bilang, ayo kita makan sama-sama. Saat makan sama-sama, Bante perhatikan ya, ketika dia mengambil, kan itu menunya tempe goreng kan. Makan tempe, dia tanya sama asistennya, hari ini siapa yang masak? Ini tempe ini enak sekali. Anda bayangkan makan tempe sampai sebegitunya rasa bersyukur. Ini tempe enak sekali ya, pakai bahasa Inggris ya. Delicious dan seterusnya. Very crunchy dan seterusnya. Enak lah. Pokoknya dia memuji, baru makan tempe doang dia memuji. Ini yang bikin jus enak dan seterusnya bla 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 bla. Jadi selama proses makan yang ada dia bersyukur dengan apa yang ada di depan dia. Apa yang ada di depan meja makannya ya. Dia bersyukur. Sangat bahagia dengan makanan hanya seperti itu menunya ya. Nah, selanjutnya satu saat ketika beliau ada acara di rumah, Bante juga diundang. Jadi di tempat dia dibikin acara teaching ya oleh Yang Mulia Jongsar Khyentse Rinpoche. Biasanya kan yang punya rumah duduk di depan kan, VIP dong paling depan, kan yang punya rumah. Betul nggak kira-kira? Kalau Bapak Ibu yang punya rumah, Anda duduk di mana kalau Anda bikin acara? Pasti duduk di depan dong,
ya kan, di depan Bante, dekat-dekat Bante gitu misalnya. Ini bapak yang tadi sama adiknya enggak. Duduknya di mana? Di belakang, dekat orang mau keluar, pintu masuk ya, dekat pintu masuk. Berdiri di sana, enggak duduk, berdiri. Ketika ditanya, kenapa kamu enggak duduk di depan? Oh enggak apa-apa, kasih kesempatan orang lain untuk mendengarkan ceramah, suruh mereka di depan. Saya cukup dengar dari belakang. Anda lihat seperti itu. Di saat ini, berapa banyak ya, maaf ya, bos-bos besar kita yang kalau nama gua salah ya, awas ya, nggak boleh. Kalau nama gua salah di undangan nggak mau datang. Beda satu huruf, tulisnya I, harusnya Y, nggak mau datang karena salah. Kalau tempat duduk saya nggak ditempel nama saya, nggak mau. Banyak macam-macamnya sekarang. Tetapi yang ini yang punya rumah, enggak apa-apa. Orang yang mau mendengarkan, kita sama-sama mau belajar Dhamma. Yang lain silakan duduk, saya berdiri. Saya tunggu di pintu belakang, enggak apa-apa. Ketika mereka kan terakhir biasa ada foto bersama. Nah, waktu foto bersama ini mereka dipanggil kan. Ayo silakan yang punya tempat foto bersama dengan ketua panitia dan Rinpoche. Sebelum naik di panggung, dia lepas sendal. Lepas sendal. Karena kenapa? Untuk menghormati sang guru dan altar ya, Buddha. Dia menghormati. Naik ke panggung, lepas sendal. Walaupun ketua panitia waktu itu Bante lihat pakai sendal, pakai sepatu ya. Tetapi beliau ini yang punya rumah, enggak. Bagaimana beliau melatih kerendahan hati dan kesederhanaan di situ Anda lihat. Saat ini mungkin usia beliau 40-an lah. Ya, 40-an. Siapa beliau? Ya, ini Bante enggak promosi ya. Beliau itu adalah Bapak Prajna Murdaya, anak dari Ibu Siti Hartati Murdaya. Seperti itu orangnya, dan itu Bante lihat dengan mata kepala sendiri. Sekarang Bapak Ibu, Anda bandingkan anak Anda dengan seorang Bapak Prajna ya. Kalau anak Anda sudah Anda kasih KFC misalnya kan, ayam goreng, terus masih ngomel, aduh nggak enak. Yang salah adalah anak Anda atau Anda yang salah didik dia. Atau Anda mungkin lebih kaya daripada bapak yang tadi. Ya, bapak yang tadi makan tempe aja bahagia. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri di depan Bante sendiri. Anak Anda sudah dikasih KFC, makanan yang lebih dari itu masih ngomel. Aduh mami kenapa sih masak begini terus atau apa gitu ya. Jadi yang salah didik adalah siapa Bapak Ibu? Ya kan, kita jangan salahkan anak kita, bukan. Tetapi yang salah didik adalah kita sebagai orang tua. Oke. Berikutnya, kalau Anda bilang, aduh Bante saya kan sibuk, bisnis saya lagi berkembang, saya harus meeting dan seterusnya. Siapa yang lebih sibuk? Anda atau mamanya si bapak yang tadi? Ibu Hartati. Siapa yang lebih sibuk? Siapa yang bisnisnya lebih gede? Ya kan? Kalau Anda bilang Anda gak punya waktu, siapa yang lebih gak punya waktu? Jadi, jangan punya alasan untuk tidak bertanggung jawab untuk membentuk karakter anak kita. Jangan. Gak usah alasan, ya kan? Kita punya waktu main WA, kita punya waktu foto-foto di Instagram, kita punya waktu share story. Masa kita gak punya waktu mendidik anak Anda?
Ya, jadi coba ini kita koreksi. Dan Bante mau kasih input kepada Anda, tipsnya bagaimana? Saya pernah tanya ke mamanya, bagaimana ibu yang begitu sibuk mendidik anak-anak. Ibu kemudian bilang ke saya, Bante, ya terus terang saya juga nggak punya waktu untuk mendidik secara langsung anak-anak saya, tetapi saya percaya satu. Dan satu ini mereka yang bisa membimbing anak-anak saya. Siapa itu? Adalah anak-anak ini senantiasa dibawa memasuki jalur spiritual, jalur agama, sehingga di jalur inilah mereka menjadi orang yang baik. Di jalur inilah mereka memiliki rasa bersyukur, rasa berterima kasih, tidak egois dan sederhana hidupnya di jalur ini. Ketika anak bapak yang tadi masih kecil, masih sekolah, mereka dikirim di Amerika. Kalau libur sekolah, apa yang terjadi? Dikirim, disuruh belajar ke wihara 10,000 Buddha, Master Hsin Hua almarhum. Beliau ketika dikremasi, begitu banyak relik yang ada di dalam badan beliau. Ya, Master Hsin Hua. Kalau Anda kemarin lagi sempat heboh ya, itu corona, ada buku bahasa Mandarin yang muncul tentang orang batuk-batuk dan seterusnya. Buku ini adalah karangan dari master ini, Hsin Hua. Master ini adalah master yang sangat luar biasa. Kalau ada guru yang lebih tinggi dari beliau datang di wihara dan membabarkan dhamma, master ini berlutut dan anjali sampai ceramah selesai. Nah, jadi itu Master Hsin Hua. Walaupun punya wihara yang besar, tetapi beliau punya kerendahan hati. Sehingga anak-anak yang tadi belajar di tempat beliau otomatis hidupnya mengikuti sang master. Ya. Beberapa kesempatan juga dibilang kalau guru besar seperti Taisitopa Rinpoche ke Amerika, nah beliau juga datang untuk ketemu, untuk konsultasi dan seterusnya. Disitulah kita bilang bahwa asewana cak balanang, pandita nanca sewana. Bergaul dengan orang yang bijaksana, itulah berkah utama. Berkah enggak ketika anak sekarang sudah umur 40-an dengan kondisi batin seperti tadi? Berkah enggak buat orang tua? Berkah. Ya kan, orang tua enggak pusing lagi. Orang tua enggak pusing lagi. Begitu besar, ya sudah enggak pusing lagi sebagai orang tua. Mengunjungi para pertapa itulah berkah utama. Kita selalu ulang-ulang ini di wihara, tetapi sayangnya kita enggak pernah aplikasi. Kita cuma baca, setelah kebaktian selesai, finish. Kita enggak pernah aplikasi dalam keseharian kita. Padahal ini adalah contoh. Bagaimana walaupun dia orang kaya, dia yang punya rumah, tetapi dia tahu itu adalah guru. Ketika dia naik ke panggung, dia lepas sendal. Karena dia tahu itu adalah guru. Menghormatinya sampai segitunya Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kalau liburannya agak panjang, dikirim kemana? Dikirim ke Taiwan, ke Master Cheng Yen Seci. Dikirim ke sana, belajar bangun pagi, belajar sosial, belajar kehidupan lebih ke bakti sosial, bagaimana menolong orang dan seterusnya. Jadi ini yang diajarkan, bukan ya ayo ini liburan, kamu mau kemana? Nih tiket, silakan pergi sama teman-teman jalan-jalan. Enggak, dididik sebegitunya. Oleh karena itu wajar enggak kalau mereka menjadi orang yang sukses dan memiliki kepribadian yang baik. Wajar, karena mereka sudah punya jiwa spiritual sejak kecil.
Ya, sejak kecil dia sudah punya jiwa spiritual yang kuat di dalam batin dia, sehingga dia tahu, oh ini nggak baik, ini baik, dan seterusnya. Nah, berikutnya yang kita bisa lakukan di dalam rumah adalah Anda juga bisa Bapak Ibu ya, mengembangkan hobi-hobi yang terpendam. Apakah Anda mau masak dan seterusnya, ini juga bisa. Anda mengembangkan hobi, punya family time dan seterusnya, ini juga bisa. Ya, tips yang lain adalah Anda harus apa Bante? Harus tingkatkan bukan jiwa sosial lagi, tetapi rasa welas asih. Rasa welas asih kita tingkatkan bagaimana? Dengan mengikuti protokol kesehatan. Ya, jangan banyak keluar kalau nggak penting, pakai masker, ya kan, rajin cuci tangan dan seterusnya. Dengan cara ini kita melatih welas asih kita. Kita melatih welas asih sehingga apa? Orang lain tidak terdampak penyakit yang kita mungkin bawa begitu ya. Kalau kita lagi terpapar, terus kita nggak sakit, tapi kita bisa ketemu orang dan orang lain kena. Jadi dari situ kita melatih welas asih yang harus kita lakukan. Ya, mungkin sekian yang bisa Bante sampaikan kepada Anda hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi Bante sudah sampaikan kepada Anda dapat kita lakukan di rumah, sehingga setelah masa-masa ini adalah masa kita untuk bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Jangan lupa banyak bersyukur ya. Karena kenapa? Saat ini banyak yang nggak bisa makan Bapak Ibu. Jangan terlalu, orang Medan bilang puasi, sedikit-sedikit puasi. Omset turun puasi. Tahu nggak puasi itu apa? Setengah mati ya. Sedikit-sedikit aduh puasi, setengah mati. Bukan, Anda belum setengah mati. Orang lain lebih menderita daripada Anda. Di India, di dekat wihara ya. Di dekat wihara kita, satu keluarga. Ibu-ibu, Bapak Ibu, dia punya 4 apa 5 anak. Dia sudah nggak dapat penghasilan, dia sudah nggak dapat makanan. Apa yang dia lakukan? Jalan tol. Semua dia bunuh dan dia juga bunuh diri. Ya kan? Itu sangat kasihan. Sedangkan kita kan nggak perlu. Makan masih ada, walaupun sederhana. Ya kan? Uang masih punya, rumah masih bagus, dan seterusnya. Jadi ya seperti ini yang kita harus banyak bersyukur. Ya, bersyukur dan berterima kasih. Kalau kita misalnya melihat rasa bersyukur dan berterima kasih ini, kenapa Anda harus sering-sering lihat orang India? Karena maaf, banyak dari kita, mentang-mentang orang bisnis, kita banyak yang gak bersyukur. Anda tahu, Bante tahu, Anda punya rumah di sini, ya kan? Anda punya rumah, punya apartemen, punya kos-kosan, dan seterusnya, itu Anda punya. Tetapi banyak dari Anda nggak bersyukur. Misalnya sudah punya bisnis ini kurang, mau buka lagi makanan misalnya, pilihnya apa? Live seafood, ya kan? Buka live seafood. Sedangkan live seafood kita berpotensi untuk apa? Membunuh ikan yang masih hidup, kepiting, kerang dan seterusnya. Itu ada potensi pembunuhan. Kita lihat orang India, betapa mereka sangat kuat dalam menaati hukum karma, memahami hukum karma. Walaupun dia punya rumah cuma bukan pakai dinding begini ya, pakai apa itu? Kayak bambu terus tempel tanah liat. Atapnya pakai jerami. Kalau lagi musim hujan, jeraminya ditaruh plastik biar nggak tembus kan. Kiri kanan dia banyak Bapak Ibu, kalau dia mau cuma jual daging mah banyak. Ya kan? Istilahnya ada hewan sapi kebiar-biar, hewan babi kebiar-biar,
daging anjing, anjing kesana kemari. Ada monyet, ada burung, ada ayam, kebiar-biar. Di sungai ada ikan banyak, dia nggak mau. Dia nggak mau tangkap, dia nggak mau potong, karena dia tahu apa? Kalau saya lakukan ini, akan membawa penderitaan bagi saya lebih parah lagi di masa akan datang. Nah, sedangkan kita sudah punya rumah yang bagus. Ya oke lah, nggak seperti bagus besar banget, nggak. Misalnya rumah sederhana, sudah beton, ya kan, minimal ada ruangan tamu dan seterusnya. Tetapi kita masih apa? Aduh Bante, kalau jual makanan misalnya kan, nggak fresh, cuannya sedikit. Ya kan, demi cuan Anda mau memotong. Demi cuan Anda mau membunuh. Nah ini kembali kepada kita. Kenapa? Karena kita kurang bersyukur. Kita kurang berterima kasih. Oleh karena itu, hari ini mari kita juga bersama-sama melihat syukur, ya, bersyukur. Karena apa Bapak Ibu? Apa yang Anda punya hari ini itu adalah milik Anda. Itu adalah yang sudah Anda tanam dalam kehidupan Anda sebelumnya. Sehingga karma Anda cukuplah segitu. Ya. Kalau Anda mau lebih dari sekarang, produksilah yang banyak lebih banyak. Produksilah yang baik lebih banyak. Sehingga Anda next lebih bahagia. Belajarlah banyak dari orang India. Karena mereka kasih kita contoh yang sangat luar biasa. Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan. Semoga Anda di rumah selalu sehat, bahagia, dan apa yang Anda cita-citakan dapat tercapai. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.